Assalamualaikum. Apa kabar anak-anak? Masih semangat ya belajarnya? Ya, sekarang kita akan memasuki materi kelas 6, tema 1, subtema 2, pembelajaran 3 dan 4. Nah, kita akan memulainya dari muatan pelajaran IPA. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengamati dan mencari informasi, siswa mampu mengidentifikasi cara perkembangbiakan hewan secara ovivar, vivivar, dan ovovivivar, serta manfaatnya dengan benar. Yang kedua, setelah berdiskusi, siswa mampu menyampaikan cara perkembangbiakan ovivar, vivivar, dan ovovivivar, serta manfaatnya melalui peta pikiran dengan benar. Perkembangbiakan hewan. Perkembangbiakan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama, ovivar. Kedua, vivivar. Yang ketiga, ovovivivar. Contohnya ayam, vivivar, sapi, dan ovovivivar hiu. Perkembangbiakan hewan secara ovivar atau bertelur. Ciri hewan ovivar atau bertelur tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui anaknya. Perkembangbiakan hewan vivivar atau beranak. Cara ini pada umumnya perkembangbiakannya terjadi pada hewan mamalia atau menyusui. Ciri-ciri hewan vivivar atau melahirkan sebagai berikut. Memiliki peting susu, memiliki daun telinga. Penutup tubuh hewan vivivar adalah rambut. Hewan-hewan vivivar biasanya adalah kelompok dari hewan mamalia. Perkembangbiakan hewan ovovivivar atau bertelur dan beranak. Ciri khasnya, embrionya yang berkembang biak dan tumbuh di dalam telur, cukup umur telur tersebut akan menetas. Anak hewan keluar dari tubuh induknya. Cadangan makanan yang diperoleh embrio berasal dari dalam telur tersebut, jadi bukan dari tubuh induknya. Bahasa Indonesia. Tujuan pembelajarannya sebagai berikut. Pertama, menemukan ide pokok dan menyajikan dalam bentuk diagram. Kedua, mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Kedua, mengembangkannya dengan menggunakan kalimat sendiri secara rinci. Ketiga, setelah berdiskusi, siswa mampu menyusun kesimpulan dari teks yang dibacakan berdasarkan ide pokok yang ditemukan. Laporan adalah uraian kegiatan yang telah dilakukan. Macam-macam teks laporan adalah 1. Teks laporan hasil observasi atau pengamatan. 2. Teks laporan percobaan. Ciri-ciri teks laporan. 1. Harus mengandung fakta. 2. Bersifat objektif. 3. Harus ditulis sempurna dan lengkap. 4. Tidak memasukkan hal-hal yang menyimpang, mengandung prasangka, atau pemihakan. 5. Disajikan secara menarik, baik dalam hal tata bahasa yang jelas, isinya berbobot, maupun susunan logis. Ciri kebahasaan teks laporan diantaranya menggunakan kata sandang. Kata sandang merupakan jenis kata yang digunakan untuk mengawali kata benda yang berfungsi sebagai penentu. Misalnya, sebuah, sesuatu, beberapa, seorang, dan lain-lain. Contoh, A. Seorang anak hilang dalam keramaian. Sebagian mamalia tinggal di dalam laut. Menggunakan konjungsi. Kata sambung digunakan untuk menghubungkan dua bagian kalimat. Ada dua macam kata sambung, yaitu kata sambung intrakalimat dan kata sambung intraparagraf. Contohnya adalah sedangkan, namun, dan, tetapi, sehingga, dan lain-lain. Penggunaan kata sambung ini agar teks laporan menjadi karangan atau tulisan yang padu. Kemudian kalimatnya aktif. Menggunakan kata tugas. Kosakata teknis dalam bidang ilmu. Penulisan unsur serapan.
PPKN. Tujuan pembelajarannya, setelah membaca teks bacaan, siswa mampu menemukan 3 contoh pelaksanaan sila keempat. Setelah berdiskusi, siswa mampu menerapkan 2 kegiatan yang sesuai dengan sila keempat Pancasila. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diantaranya sebagai berikut. Selalu mengedepankan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam menyelesaikan suatu masalah. Tidak memaksakan kehendak pada orang lain. Mengutamakan kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Menghormati hasil musyawarah dan ikut serta dalam pemilihan umum. Nah anak-anak, sampai di sini pembahasan materi hari ini. Kerjakan tugas kalian dengan penuh semangat ya. Ingat, jagalah selalu kebersihan dan kesehatan kalian selama belajar dari rumah. Semangat! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.